Halo, assalamualaikum semuanya. Kita masak bareng jengkol balado yuk. Sebelumnya, saya ada tips dan trik bagaimana cara kita memilih jengkol dan merebus jengkol supaya tidak bau dan juga cara cepat biar kita hemat gas. Oke, ini saya ada jengkol kurang lebih 500 gram dan ini udah saya pilih ya. Jengkol yang kenyal dan enak itu biasanya jengkol yang sudah tua. Jadi kalian kalau milih jengkol itu yang lebih tua ya. Lalu bagaimana sih memilih jengkol itu biar kita tahu yang tua? Tips dan trik yang pertama, kita pencet pakai kuku seperti ini. Kalau emang kulitnya nggak bisa nembus, ini tua ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari bentuknya. Jengkol yang sudah tua itu bentuknya akan bulat, padat, seperti ini ya. Warnanya biasanya lebih hitam, meskipun kecil juga sama. Dia bulat, padat, warnanya hitam. Nah, itu pasti lebih tua. Oke. Ini tadi bagaimana kita memilih jengkol ya. Sekarang saya akan merebus jengkolnya. Tapi sebelumnya saya akan rendam dulu, baru besok saya mulai untuk merebus jengkolnya. Jadi kurang lebih saya merendamnya semalaman. Oke, ini jengkol yang sudah saya rendam semalaman ya. Sudah saya angkat dan sudah saya cuci bersih. Sekarang untuk merebusnya saya akan menggunakan metode 5-30-7. Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat gas. Oke, kita tunggu ya sampai airnya mendidih terlebih dahulu. Ini baru saya panaskan. Tips dan trik selanjutnya, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya untuk merebus ini jengkol. Dan ini ada jengkol yang sudah direndam semalaman. Sekarang untuk merebusnya saya tambahkan 3 batang serai. Saya ambil putihnya saja. 3 ruas jahe, kemudian laos atau lengkuas, semuanya sudah saya geprek ya. Ini ada daun jeruk dan daun salam, tidak ketinggalan saya akan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan garam, kemudian 1 sendok makan bubuk kopi. Ini sudah mendidih ya airnya. Sekarang saya masukkan dulu rempah-rempahnya seperti serai, jahe, lengkuas, juga garam dan bubuk kopinya. Oke, saya tutup sampai benar-benar mendidih. Nah, sekarang ini sudah mendidih. Saya masukkan daun salam, daun jeruknya, lalu kemudian jengkolnya. Dan sekarang saya tutup lagi. Kita cuma pakai waktu 5 menit. Baru nanti saya matikan apinya. Oke, teman-teman. Ini sudah 5 menit ya. Setelah 5 menit, saya matikan kompornya. Kita tunggu selama 30 menit tanpa membuka tutupnya ya. Dan ini sudah kita diamkan selama 30 menit. Sekarang akan saya nyalakan lagi apinya. Kita rebus kembali selama 7 menit. Dan kita hitung 7 menit itu dimulai dari mendidih ya. Oke, ini sudah mendidih. Berarti mulai sekarang kita hitung 7 menitnya dari sekarang. Ini sudah 7 menit ya. Saya matikan kompornya. Kemudian kita diamkan kembali kurang lebih 1/4 jam atau 20 menit. Nanti baru kita bersihkan. Baru deh jengkolnya siap untuk dimasak. Oke, ini sudah saya diamkan kurang lebih selama 20 menit. Sekarang mau saya tiriskan dulu. Mau saya cuci ya, nanti bisa kita lihat sudah empuk apa belum. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah saya siram dengan air, langsung gampang terkelupas. Dan ini tidak bau sama sekali. Lebih ke bau rempah. Biasanya kita kalau merebus jengkol tanpa cara yang tadi, itu satu rumah isinya bau jengkol semua loh. Lalu panaskan minyak goreng. Saya mau menggoreng jengkolnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah kekenyalan dari si jengkol ini. Selain lebih kenyal, jengkol ini kalau digoreng dia lebih awet, lebih tahan lama, dan gak gampang basi. Diaduk-aduk dan menggorengnya pakai api tinggi atau yang panas banget supaya nggak menyerap minyak ya. Kalau apinya terlalu rendah, nanti jengkolnya terlalu berminyak. Menggorengnya jangan lama-lama, sebentar saja.
Kita hanya butuh waktu sekitar 2-3 menit ya. Lalu setelah itu kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu sebelum jengkolnya kita masak. Ini dia jengkol yang udah kita goreng tadi, udah direbus pakai rempah dan menggunakan metode 5-30-7. Lalu kita goreng dan hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya mau menggeprek jengkolnya. Biar apa? Biar nanti pas dimasak jengkol balado itu bumbunya bisa meresap ya. Tapi kalau kalian gak mau jengkolnya digeprek juga gak apa-apa, utuh-utuh aja. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya untuk membuat jengkol balado. Ini semuanya akan saya ulek ya. Saya menggunakan 100 gram cabai merah besar, lalu 25 gram cabai rawit merah. Kalau kalian gak suka pedas, gak perlu pakai cabai rawit merah ya. Dan 5 siung bawang putih. Lalu ini ada 75 gram bawang merah, atau bawang merahnya itu bisa 4-5 kali lebih banyak daripada jumlah bawang putihnya. Dan tambahkan setengah sendok makan garam supaya lebih mudah diuleknya. Dan sekarang saya mau ulek semua bahan ini. Kalau kalian mau bisa di blender juga ya. Untuk membuat jengkol balado, bumbunya jangan terlalu halus. Kalau mau diulek seperti saya ini, kasar-kasar saja. Jadi penampilannya lebih cantik. Kalau kalian mau menggunakan blender biasa, jangan pakai air ya, tapi pakai minyak goreng lebih baik. Memblendernya pakai minyak goreng, tapi nanti pada saat dimasak nggak perlu nambahin minyak goreng lagi. Oke, ini ulek kasar-kasar saja ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu sisihkan, kemudian panaskan minyak goreng lagi, dan saya mau menumis bumbunya, lalu kita akan masak jengkol balado. Ini minyak gorengnya sudah panas, kita tumis dulu bumbu yang sudah diulek tadi. Kalau kalian mau menambahkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, atau tomat, boleh-boleh saja silahkan. Cuma untuk jengkol balado kali ini saya nggak pakai bahan-bahan yang lain, cuma pakai cabai, bawang merah, sama bawang putih saja. Selera kalian masing-masing ya. Oke, saya tambahin air. Kita masak dulu bumbunya. Boleh juga kok kalian nggak menambahkan air, bisa langsung dimasukin jengkolnya. Tapi buat saya lebih enak ada airnya. Kan ini juga nanti pas dimasak airnya pasti menyusut. Kemudian masukin garam setengah sendok teh, lalu 1 sendok teh lagi gula, diaduk-aduk sampai mendidih seperti ini ya. Lalu saya masukin setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam bisa, rasa sapi juga bisa, suka-suka kalian saja ya. Dan kalau nggak mau juga nggak perlu pakai. Sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan jengkol yang udah digoreng dan udah digeprek tadi. Oke, masukin semuanya, lalu diaduk-aduk. Kita masak sampai bumbunya meresap. Masak terus sampai kuahnya menyusut, dan kalau kurang garam tinggal tambahin garam. Pokoknya koreksi lagi rasanya sampai benar-benar enak. Oke, udah deh, jengkolnya sudah matang. Matikan kompornya dan jengkol balado sudah siap untuk disajikan. Jadi selamat mencoba ya.